Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wibowo dari SD Negeri 1 Njoho, JKP Angkatan 11, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya didampingi oleh dua orang bapak-bapak hebat, yaitu Bapak Supardan SPD selaku fasilitator saya dan Bapak Irwan Dian Tresnanto SPD sebagai pengajar praktik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ingmatio Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dukungan. Selanjutnya, yang kedua, sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan sebaiknya berbasis nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang mencerminkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan berpengaruh dalam mengambil keputusan. Seorang guru penggerak wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada peserta didik. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Yakni proses coaching ini sangat membantu coachee dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menerapkan alur tirta agar tujuan yang diinginkan dari coaching tercapai, dan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika, yaitu dilema etika benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar namun bertentangan. Dalam hal ini, sebagai seorang guru diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional dalam mengambil suatu keputusan untuk mengantarkan peserta didik menjadi individu yang selamat dan bahagia. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebelum mengambil keputusan, seorang guru tentunya harus memahami kasus tersebut. Apakah itu termasuk bujukan moral atau dilema etika? Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, seorang guru mengambil suatu keputusan dengan menerapkan nilai-nilai seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan yang berpihak kepada murid.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yaitu pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dituntut untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang tentu saja harus berpihak pada murid, seperti membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan juga setiap keputusan yang diambil harus selalu berpihak pada murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja ada tantangan yang dihadapi, yaitu paradigma wali murid yang terkadang tidak selaras dan sejalan dengan apa yang sudah diputuskan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam hal ini, seyogianya seorang guru dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan mampu berdiri sendiri, baik untuk diri mereka sendiri secara pribadi maupun dalam masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, keputusan yang berpihak pada murid, menerapkan nilai-nilai kebajikan, mampu mengelola sosial emosional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Tentunya banyak hal-hal di luar dugaan saya tentang konsep yang saya pelajari dari modul 3.1 ini. Pengalaman dan pemahaman semakin bertambah. Saya semakin paham dan juga mengerti terutama tentang dilema etika dan rujukan moral yang selama ini dilakukan ternyata tidak berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, dan perbedaannya adalah tidak berdasar dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Selama ini hanya berdasarkan masukan dari rekan sejawat yang dianggap sudah sesuai. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Dampak setelah saya mempelajari konsep ini sungguh luar biasa, karena mendapatkan ilmu dan juga pengalaman baru terkait pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1, saya akan menerapkan di lingkungan sekolah dan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, sebab menurut saya topik dalam modul ini selain dapat saya terapkan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Terima kasih dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.